Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan tentunya karena sehat itu penting dan sehat itu yang utama ya. Masih terkait dengan polemik cover lagu ya yang menjadi perhatian publik dan meledak di medsos dan dunia maya tentunya ya. Banyak orang yang merespon hal itu ya termasuk saya kan begitu kan ya. Saya begitu tertarik dengan, statement yang dikatakan oleh lawyernya Yoni Dores kemarin, bahwa yang pertama adalah akan melaporkan, yang pertama adalah cover ya, yang kedua ada juga yang mengatakan bahwa, kalau tidak menyanyikan lagu itu, Lesti pasti tidak menang dan tidak menjadi artis. Yang ketiga adalah ada yang mengatakan Yoni mengatakan bahwa, eee, Lesti kurang adab atau bagaimana ya, harus, adab masalah begitu ya, ya coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah, eee, Lesti dilaporkan karena yang pertama sekali adalah cover ya, itu dari pernyataannya Yoni sendiri, ini yang dilaporkan adalah cover. Tentu kalau cover adalah pasti menyanyikan lagu dan di-upload ke media sosial tentunya YouTube. Tapi faktanya Lesti mempunyai lagu karangan sendiri bersama suaminya dan itu juga banyak yang meng-cover. Nah, pertanyaannya adalah apakah Lesti akan juga, melakukan hal yang sama seperti Yoni, melaporkan setiap yang meng-cover lagu begitu? Saya berkeyakinan tidak. Coba kita lihat berapa ini ya, yang di-cover ya, lagu Lesti, karangan Lesti dan, Leslar ya bersama, suaminya banyak sekali yang di-cover, dan dimasukkan ke platform YouTube ya. Ya ini coba kita lihat satu persatu ini ya. Ini semuanya ini adalah, lagu cover ya. Bahkan, ada juga yang meng-cover ya, yang terkenal juga ya seperti Paul Gayo dan sebagainya ya, dan sebegitu banyak ya. Ada Tasya, ada banyak banyak sekali ya, bahkan ada yang hanya menyanyikan seperti, ya seperti saya mungkin ya yang tidak terlalu terkenal begitu ya. Nah ini ada, Karisma juga ini yang seperti ini, dan banyak lagi. Dan ini ada lagi ini seperti ini nih. Nah, ini juga di-cover. Saya yakin mereka tidak ada yang izin atau telepon langsung karena hanya di-cover kan, begitu kan, itu yang pertama ya. Jadi, bagaimana, Lesti, digugat, Lesti dilaporkan karena cover lagu. Sementara Lesti punya lagu karangan sendiri yang di-cover oleh banyak orang, termasuk saya juga pernah tuh men-cover gitu ya. Dan tidak apa-apa dan tidak ada hal yang aneh begitu ya, seperti dilaporkan karena cover begitu yang pertama. Yang kedua adalah, eee, lawyernya Yoni mengatakan bahwa, kalau tidak, karena lagu itu ya, "Bagai Ranti yang Kering" dinyanyikan pada saat, Lesti ini, di audisi ya, di akademi begitu, Lesti tidak akan menjadi terkenal begitu ya. Saya kira ini adalah pendapat yang subjektif gitu kan ya. Jadi, pendapat yang menyimpulkan apakah kalau dengan, dia tidak menyanyikan Ranting Kering itu pada saat audisi dia tidak, bisa menjadi artis. Tapi faktanya begini, di dalam audisi itu ada step terus ya, ada beberapa acara-acara terus gitu kan. Dan Lesti tidak hanya menyanyikan lagu itu, gitu kan ya. Di malam ini misalnya di semifinal gitu kan ya, Lesti menyanyikan lagu itu. Terus, Lesti menyanyikan lagu lain lagi dan sebelum-sebelumnya juga begitu. Tidak mungkin dong dalam satu, audisi ya, hanya satu kali menyanyikan langsung menang, tidak mungkin. Tentu banyak lagu yang dinyanyikan, karena di situ adalah persaingan ya, harus banyak lagu yang dinyanyikan, ya. Yang ketiga adalah adab, gitu ya. Apakah, dengan tidak, izin dulu, kalau ini cover ya, yang saya katakan ini adalah cover. Apakah, ketika
eee, melakukan cover ya dan terus diunggah ke medsos seperti YouTube, itu, kalau tidak, izin kepada pemiliknya, itu tidak tahu adab. Bagaimana teman-teman semuanya? Tapi faktanya Lesti ini, karangan Lesti ini banyak juga yang, apa ya, meng-cover ya, dan saya yakin ya banyak juga yang tidak perlu izin gitu kan ya. Itu bagaimana teman-teman semuanya menyikapi hal itu ya? Ya, terkait dengan cover Mas, dengan cover ya. Jadi gini, apakah cover lagu di YouTube itu melanggar? Nah, ini pertanyaannya. Jadi begini, cover lagu di YouTube itu memang bisa melanggar hak cipta, tapi kita lihat dulu ya. Yang pertama adalah ini hal yang penting ini yang pertama ya. Yang pertama adalah hak cipta lagu. Lagu, baik lirik maupun melodinya dilindungi oleh hak cipta, itu pasti. Meskipun kita ini menyanyikan, ulang atau cover gitu kan ya, kita, tetap bisa, tetap menggunakan, karya orang lain itu pasti gitu kan ya. Dan yang kedua pertanyaannya adalah, apakah langsung dilarang? Nah itu kan ya, tidak selalu itu kan ya, tidak selalu. Banyak label dan pemilik hak cipta ini memang mengizinkan untuk di-cover ya, dan yang kedua ini adalah menghasilkan uang dari cover kita lewat monetisasi otomatis oleh konten ID ya. Maksudnya konten ID adalah begini teman-teman ya. Konten ID adalah kita kita meng-cover gitu kan ya, penghasilan masuk ke pemilik lagu ya, bukan kita. Ketika kita meng-cover nyanyikan lagu orang lain dan lagu itu sudah di-publishing-kan atau sudah didaftarkan, tentu ketika kita menyanyikan pasti, eee, duitnya masuk langsung ke pemilik lagu, itu sudah pasti. Kalau ada mengatakan, lagu saya di-cover saya tidak dapat apa-apa," itu bohong besar. Ketika lagunya sudah di-publisher, sudah didaftarkan, pasti secara otomatis itu sudah, di apa, diatur oleh YouTube itu teman-teman semuanya ya. Jadi bagaimana menurut Anda? Gitu kan ya. Jadi, kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Jadi cover lagu ini memang bisa melanggar ya, tetapi banyak yang tetap bisa tayang di YouTube ya. Karena sistem YouTube itu memberikan jalan tengah ya. Jadi, monetisasi untuk pemilik lagu ya. Jadi tetap untuk pemilik lagu mendapatkan royalti di situ, sudah diatur YouTube sudah memberikan jalan tengah gitu kan ya. Jadi kalau setahu saya ya, saya juga pernah reaction lagu-lagu dan mendapat ada dolar di situ ketika channel sudah dimonetisasi ya, ada 2 ada 3 dolar di situ ya, ada gambar atau simbol dolar di situ. Yang pertama adalah dolar, warna hijau, itu berarti lagu yang di-cover itu dibebaskan memang dan semuanya penghasilan masuk yang untuk yang meng-cover. Yang kedua adalah gambar seperti, ketapel begitu kan ya, itu berbagi. Jadi ketika lagu itu dinyanyikan ada, simbol itu dimonetisasi ya, kalau Anda konten kreator pasti paham ya, ada sim simbol seperti ketepel itu ada tulisan berbagi. Nah, itu maka pendapatan akan dibagi antara yang meng-cover dan pemilik lagu tentunya kan. Itu ada sendiri. Dan yang ketiga adalah simbol dolar warna merah. Ketika kita meng-cover, lagu itu ada simbol dolar warna merah, maka, semua pendapatan masuk ke pemilik lagu. Yang terakhir, yang jadi pertanyaan adalah, kenapa ya Yoni, siapa ini, Yoni Dores ini, melaporkan, kenapa ketika lagunya di-cover tidak langsung diblok atau di-banned? Ada aturan ketika lagu kita, apa ya, andaikan ya kita memilih lagu ya, eee, ada yang meng-cover, maka ada pemberitahuan dari YouTube begitu. Dan di situ ada tampilan, ada menu ya. Ya yang pertama adalah dibiarkan saja, atau yang kedua ada aturan di situ atau
diatur untuk berbagi, atau yang ketiga diatur memang pendapatan untuk pemilik lagu ya, seperti seandainya saya yang memilih lagu, saya buat semuanya pendapatan untuk saya, bisa juga. Yang terakhir adalah kalau kita tidak suka langsung di-blok. Jadi video itu serta-merta tidak akan tayang di YouTube itu. Jadi pertanyaannya begitu, kenapa Yoni melaporkan? Kenapa tidak mengblok saja kalau memang dia tidak puas? Itu yang terakhir. Jadi bagaimana teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Kita kembali lagi ke video berikutnya. Semoga Anda sehat semuanya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Terima kasih.